Selamat datang kembali di channel Media Abad 21. Sahabat Media Abad 21, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mengambil data siswa kita atau backup data EMIS semester genap tahun pelajaran 2019-2020 atau pada tahun sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baik, sahabat Media Abad 21, kita lanjut pada langkah-langkahnya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita masuk pada Google Chrome, kemudian kita pastikan alamat drive-nya. Di sini untuk alamat drive-nya sendiri bisa teman-teman cek di kolom deskripsi di video ini. Nah, setelah selesai di paste, maka kita klik enter. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah masuk di sini kita cari sesuai dengan lokasi atau daerah kita atau daerah lembaga kita. Nah, karena saya di daerah Sumeneb, maka saya cari Sumeneb. Double klik file yang ada di sini. Setelah itu kita unduh. Nah, proses unduh seperti biasa, namun karena saya sudah mengunduhnya tadi, maka tidak usah mengunduh ulang. Setelah berhasil diunduh, di sini ada dua macam kategori yang harus kalian pahami adalah yang pertama, file data EMIS backup ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah data EMIS online. Kalau kalian mengerjakan EMIS secara online, maka harus mengambil yang ada di sini. Kemudian, kalau kalian mengerjakan data EMIS-nya menggunakan AV atau aplikasi feeder EMIS, maka kalian harus mengambil yang ada di sini. Di sini sudah tertera 3 folder, yaitu GTK, Sarpas, dan Siswa. Misalnya kita ingin mengambil data AV kita pada semester sebelumnya, maka kita klik siswa yang ada di sini. Nah, di sini sayangnya data ini adalah data keseluruhan seprovinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana cara kita mengambil data kita? Maka kita cari nama yang sesuai dengan daerah kita. Misalnya di sini saya Sumeneb, maka saya ambil yang ada di sini. Kemudian sangat disayangkan lagi, data ini tidak khusus pada satu lembaga saja, namun data ini adalah data dari data siswa yang masuk pada EMIS pada semester genap tahun 2019-2020. Setelah tampil seperti ini, maka kita unduh. Kemudian sebagai catatan, ketika kalian menggunakan AV, maka filenya di sini berbentuk XLS. Namun sayangnya bagi pengguna AV di sini harus mengconvert filenya terlebih dahulu. Yang asalnya adalah file XLS, maka harus diconvert ke file XLX. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal kita klik di sini. Kemudian kita pilih Cloud Convert yang paling atas yang ada di sini. Setelah terbuka seperti ini, maka kita lakukan convert to. Contohnya di sini saya menggunakan spreadsheet. Kemudian file aslinya adalah XLS, kemudian convert to XLSX. Nah, setelah selesai maka di sini akan tertera convert. Karena di sini sudah saya selesai lakukan, maka tinggal saya download yang di sini. Selanjutnya kita klik download atau klik download seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Kalau kita tidak ingin menunggu tampilan yang ada di sini, maka kita bisa langsung unduh dengan mengklik icon yang ada di sini. Klik unduh. Nah, setelah
kita klik unduh maka tampil seperti ini. Selanjutnya kita klik save. Setelah selesai kita unduh, kita lihat hasil yang kita unduh tadi, kita buka. Kemudian setelah file tersebut terbuka, kita klik yang ada di sini. Kalau tampil seperti ini, kita klik enable editing. Tujuannya agar file-file yang ada di sini tidak terkunci. Kita klik. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita cari nama peserta didik kita sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, caranya bisa kita mencari dengan menggunakan NSM dari lembaga kita. Caranya kita sortir dengan menggunakan file. Kemudian kita di sini ketikkan NSM-nya. Misalnya 131235290009. Kemudian find all. Nah, setelah selesai di sini kita close. Setelah itu kita close. Atau kita bisa menggunakan nama lembaga kita dengan cara MA Bustanul Ulum. Kemudian kita klik find all. Kalau misalnya di Kudasa tidak ada, kita klik lagi MA atau Emas Bustanul Ulum. Nah, di sini sudah kita temukan yang ada di sini. Setelah kita temukan, kita klik data siswa kita yang ada di sini. Nah, sayangnya dari data backup ini adalah data backup secara keseluruhan, dan data siswa tersebut masih acak, tidak menyatu dalam satu jenjang saja. Jadi di sini masih acak-acakan. Kemudian bisa kita siasati dengan cara sort and filter, kemudian sort A to Z. Di sini kemungkinan bisa menjadi alternatif agar siswa kita berada pada tempat yang berderetan atau berurutan. Nah, setelah selesai kita sort and filter, maka kita kembali cari nama atau lembaga kita. Kemudian close setelah ditemukan. Nah, di sini semua data dari jenjang MA di lembaga saya akan terekap berada di satu lokasi. Nah, baik sahabat media bersatu, sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan tutorial terbaru dari media Abad 21. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.